mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Apel siaga Partai Nasdem yang dihadiri ratusan ribu kader Nasdem dari seluruh Indonesia serta para ketua umum Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan dari Golkar serta Ormas Pemuda Pancasila di GBK Senayan, Jakarta pada Ahad 16 Juli 2023 kemarin ternyata membuat panik istana dan relawan Jokowi. Mau tahu seperti apa kisah kepanikan itu? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan tegas menyatakan tak akan menyerah dalam Pilpres 2024 meski mendapat banyak halangan atas keputusannya mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh dalam orasi politiknya dalam acara Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta pada Ahad 16 Juli 2023. Ia menegaskan bahwa mencalonkan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan upaya dan niat baik untuk memperbaiki bangsa yang saat ini dilanda kemunafikan. Namun, upaya dan niat baik itu acap kali disalahartikan. Insya Allah, kita belum menyerah. Kita punya komitmen moral untuk mengusung presiden hari ini. Tapi bisa saja niat baik kita disalahpahami, ujar Surya Paloh dengan nada suara yang bergetar. Menurutnya, Partai Nasdem tidak akan mundur meskipun sering disalahartikan, dijepit maupun dihalangi dalam mencalonkan mantan Menteri Pendidikan itu. Tapi bukan berarti kalau niat baik disalahpahami dan disalahartikan lalu kita merasa kita terjepit, terhalangi, lalu kita menyerah, tegasnya. Dia pun mengungkap alasan Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS dalam koalisi perubahan untuk persatuan mengusung Anies, salah satunya yakni melanjutkan nilai-nilai pluralisme yang ada di Indonesia. Kenapa kita harus pilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme bukan hanya di bibir, tapi dalam praktik nyata. Kita mau konsisten dengan pemikiran pendiri bangsa yang bisa memberi nilai pluralisme di Indonesia, kata Surya Paloh. Nyatanya, hari ini sulit menemukan sosok pemimpin sesuai karakter tersebut. Bangsa ini telah berubah menjadi bangsa kaku, individualistik, transaksional, dan pragmatis. Itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak dalam Indonesia yang munafik, lanjutnya. Karena itu, kata Surya Paloh, Nasdem, PKS, dan Demokrat memilih dan mencalonkan Anies Baswedan dengan mengusung perubahan. Selain itu, Surya Paloh juga menyentil konsep revolusi mental Jokowi yang gagal. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat
seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Sayang, 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Tampaknya orasi politik Surya Paloh yang dihadiri Anies, Ketua Umum Demokrat AHY, Presiden PKS Ahmad Saiku, 3 elit Golkar, Ormas Pemuda Pancasila itu membuat panik istana. Sebelum Surya Paloh berorasi, Anies pun memanjatkan doa yang bagi publik. Doa itu sekaligus menyuarakan persoalan real yang menghimpit rakyat di era rezim Jokowi ini. Hal itu membuat istana tambah panik. Jokowi yang sebelumnya tak pernah membuka ruang dialog kepada Surya Paloh karena dianggap lawan setelah mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai capres, tiba-tiba pada Senin 17 Juli 2023, Jokowi mengundang Surya Paloh ke istana. Dalam pertemuan itu, Jokowi berkomentar soal pidatonya yang menyinggung revolusi mental. Ada komentar Pak Jokowi. "Saya sedang tunggu-tunggu Bang Surya ngomong apa lagi ini?" tutur Surya Paloh menirukan Jokowi saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta pada Selasa 18 Juli 2023. Tak hanya mengomentari orasi Surya Paloh, tapi Jokowi tampaknya tak bisa menyembunyikan kepanikannya dengan menanyakan siapa calon wakil presiden yang akan disandingkan dengan Anies. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya ini? Ungkap Surya Paloh. Menanggapinya, Surya Paloh menjawab pertanyaan Jokowi bahwa soal keputusan cawapres adalah hak Anies Baswedan. "Saya bilang, saya belum mikirin itu. Yang saya tahu itu urusan Pak Anies," jelasnya. "Yang saya bilang, saya belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya, itu aja kira-kira begitu," bebernya. Untuk menjawab rasa penasaran Jokowi soal siapa cawapres Koalisi Perubahan dan Persatuan yang akan mendampingi Anies, Surya Paloh menyatakan terbuka kemungkinan bagi Jokowi jika ingin bertemu Anies dan ingin mengetahui siapa sosok yang dimaksud. "Saya nggak menawarkan jika Jokowi ingin bertemu Anies, tapi probability itu bisa saja," kata Surya Paloh secara diplomatis. Di tempat terpisah, tampaknya kepanikan juga melanda relawan Jokowi yang tergabung dalam Pro Jokowi atau Projo yang masih setia. Meski Jokowi bukan lagi capres yang harus didukung relawan. Sekjen Projo Handoko menegaskan para relawan tegak lurus dengan instruksi Jokowi terkait dukungan calon presiden 2024. Projo pasti ikut Pak Joko Widodo, tegasnya saat menjadi narasumber diskusi yang digelar kantor berita politik Ermol pada Selasa 18 Juli 2023. Handoko memahami dalam politik segala kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk jika Jokowi memberikan dukungan kepada bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan. Anything can happen, oke? Tapi Pak Jokowi butuh penerus. Kami selalu bicara penerus Pak Jokowi. Sementara Anies positioningnya menjadi antitesa Pak Jokowi dengan Koalisi Perubahan, jelasnya. Tapi sikap Projo clear, mengikuti arahan Jokowi, pungkasnya. Nah, kalau sudah begini, sepertinya Jokowi dan para pendukungnya baru sadar kekuatan besar yang dihadapinya. Semestinya sejak awal Jokowi yang sudah menjabat presiden selama 2 periode ini tak cawe-cawe urusan pilpres. Karena sebagai kepala negara, Jokowi harusnya bersikap netral dan negarawan. Jokowi tak perlu menciptakan lawan menjelang lengser. Seperti kata Surya Paloh bahwa lawan yang sesungguhnya dihadapi bangsa ini adalah kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kemunafikan. Siapa yang dimaksud bodoh dan munafik? Anda tahu siapa? Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.